Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Lorenza, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Al-Quran dan Hadis. Soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang sejarah dan perkembangan hadis? Jelaskan dan berikan contohnya. Sejarah perkembangan hadis ini terdiri dari beberapa tahap. Tahapan yang pertama itu pada masa Nabi. Pada masa Nabi ini adalah segala kebenaran persoalan hadis yang diterima, sahabat langsung menanyakan kebenarannya dengan Nabi. Pada masa Nabi ini, Nabi melarang sahabat untuk menulis atau membukukan hadis dikarenakan kekhawatiran akannya bercampur hadis dan Al-Quran, yang pada masa itu Al-Quran masih dalam proses penurunan. Selanjutnya pada masa sahabat. Pada masa sahabat ini, setelah Nabi wafat, sahabat tidak dapat mendengar sabda atau perbuatan maupun tingkah laku Nabi secara langsung. Untuk melindungi hadis, para sahabat memilih membatasi atau mengurangi periwayatan hadis. Hal ini dilakukan untuk fokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Hadis ini dibatasi atau dikurangi periwayatannya karena untuk menjaga martabat hadis. Dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq sampai Utsman bin Affan itu masih dalam proses pembatasan untuk menghindari hadis palsu. Tetapi pada masa sahabat Ali bin Abi Thalib banyak munculnya hadis-hadis palsu. Hal ini disebabkan karena adanya faktor politik pada masa itu. Selanjutnya pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in ini terjadi banyak kekeliruan dari pada masa Ali bin Abi Thalib. Hal ini dikarenakan adanya penyampaian hadis-hadis bid'ah dari musuh-musuhnya Islam. Di sini juga banyak kekeliruan yang terjadi dikarenakan banyaknya perawi atau generasi selanjutnya. Pada masa tabi'in ini, para sahabat tabi'in masih berhati-hati dalam menyebarkan hadis kepada generasi selanjutnya. Yang selanjutnya itu kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis ini terjadi pada masa Bani Abbasiyah, di mana pimpinan Umar ibnu Abdul Al-Aziz ini memilih untuk membukukan hadis dikarenakan banyaknya ulama-ulama yang pergi ke luar negeri dan takut akan hadis menghilang, dan banyaknya berita bid'ah dari orang-orang luar muslim. Selanjutnya pada masa awal hingga akhir abad ketiga, hadis ini mengalami seleksi ketat akan adanya pembukuan hadis melalui hadis yang diterima dari para sahabat perawi langsung. Yang selanjutnya abad ke-4 sampai abad ke pertengahan abad ke-7, di mana hadis mengalami pemeliharaan atau pengembangan hadis secara lebih luas melalui dengan penghimpunan hadis dengan melihat persyaratan periwayatan hadis. Selanjutnya pertengahan abad ke-7 hingga sekarang, hadis tidak lagi untuk dikembangkan, tetapi hadis ini membahas tentang isi-isi kandungan dari hadis. Selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 2, soalnya apa yang Anda ketahui tentang teori studi sanad hadis dan berikan contohnya. Teori studi sanad hadis ini adalah studi di mana ilmu pengetahuan yang membahas tentang keseluruhan rawi dalam suatu hadis dengan sifat dan bentuk yang ada. Sanad hadis ini berfungsi sebagai sandaran atau jalur periwayatan hadis yang memiliki peranan penting dalam pembentukan kualitas dan kuantitas suatu hadis. Metode penelitian sanad hadis ini terdiri dari 5, yaitu pertama takhrij, di mana di sini adalah penelusuran atau pencarian hadis-hadis yang bersangkutan. Yang kedua yaitu iktibar, yang artinya menyertakan hadis-hadis yang lain. Yang ketiga itu pembuatan skema. Pembuatan skema ini berisi tentang penjelasan iktibar, di mana berisi tentang nama-nama para perawi. Yang keempat yaitu penelitian pribadi periwayatan atau metode periwayatan, apabila hadis sahih dan tidak sahih, apakah bersambung dengan Rasulullah, apakah tidak. Yang kelima itu penyampaian hadis, penelitian sanad dan takhrij al-hadis.
Contoh dari sanad hadis yaitu dari Muhammad yang diterima dari Abu Salamah yang diterima dari Abu Harazah bahwa Rasulullah pernah bersabda. Itu adalah contoh dari sanad hadis. Pertanyaan nomor 3 yaitu apa yang Anda ketahui teori matan hadis? Jelaskan dan berikan contohnya. Teori matan hadis ini adalah penelitian atau pengecekan kualitas matan hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu dalam membedakan antara hadis autentik ataupun tidak autentik, di mana matan hadis ini adalah berisi perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni setelah sabda Rasulullah, yang berisi bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadikan hadis itu isi dari periwayatan. Terkait dari matan atau redaksi, maka perlu dicermati dalam hadis yaitu ujung sanadnya harus bersambung dengan Rasulullah. Matan hadis itu sendiri hubungannya dengan hadis lain itu lebih kuat sanadnya, apakah ada yang melemahkan atau menguatkan. Contoh dari matan hadis yaitu isi dari sanad hadis atau isi dari matan hadis seperti sabda Rasulullah, seandainya tidak memberatkan terhadap umatku, niscaya aku suruh mereka untuk bersiwak setiap akan melaksanakan sholat. Itu adalah contoh dari matan hadis. Demikian jawaban dari saya tentang UAS Al-Quran dan hadis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.